Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Di video kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako ya. Dan video kali ini saya akan sharing-sharing kegiatan dan beberapa pengalaman saya dalam mengelola usaha warung sembako ini, dan ada beberapa penyebab warung sembako itu sulit berkembang ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin warung sembakonya itu berkembang dengan baik dan sukses tentunya ya, hindari hal-hal seperti ini ya teman-teman. Yang pertama yang menurut saya ini membuat warung sembako itu sulit berkembang ya, karena kita mungkin kurang bisa mengatur keuangan kita ya. Manajemen keuangan di warung kita itu tidak tertata rapi teman-teman ya. Misalnya kita mempergunakan uang warung ya untuk berbelanja barang-barang yang memang tidak laku di warung kita, contohnya seperti itu. Dan mengatur keuangan itu harus benar-benar ya, untuk supaya warung kita itu terlihat barangnya banyak, terlihat barangnya penuh, dan memang barangnya itu barang yang laku setiap hari pastinya ya teman-teman. Nah, untuk itu kita hindari beberapa barang yang memang tidak laku di warung kita itu jangan terlalu banyak kita sediakan ya. Kalau untuk melengkapi aja sih mungkin kita bisa menyediakan beberapa pieces dulu ya, sepertinya 3 ataupun setengah lusin gitu ya teman-teman. Kita lihat di lingkungan kita itu ada enggak nih masyarakat yang memerlukan barang-barang tersebut gitu ya. Kita harus jeli dalam memilih barang saat berbelanja ya teman-teman, supaya uang kita itu tidak mengendap di salah satu barang dan uang kita itu cepat berputarnya ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua adalah gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu juga harus diperhatikan ya teman-teman, karena gaya hidup itu mempengaruhi juga kepada kelangsungan usaha kita ya. Takutnya kita tanpa terasa uang modal warung malah kita belikan untuk barang-barang yang bukan keperluan warung ya. Itu sudah banyak contohnya teman-teman ya. Tetangga-tetangga saya ataupun saudara saya itu ada yang seperti itu ya. Mereka tuh awal usaha itu bagus banget ya, lancar dan selalu ramai lumayan gitu ya. Lama-lama mungkin karena merasa punya uang di tangan dan keterusan keenakan lupa jadinya ya. Jadi malah uang warungnya itu, uang modalnya itu malah dipergunakan untuk hal-hal yang bukan keperluan warung ya. Padahal namanya uang warung itu kan keuntungannya memang sedikit ya, tapi memang setiap hari kita dapat untung. Namun jika kita mempergunakannya dengan semena-mena ya, tidak diatur gitu ya, pasti akan kebobolan juga ya teman-teman. Nanti bukannya untungnya aja yang kita pakai, nanti bisa-bisa modalnya pun ikut terpakai juga ya teman-teman. Apalagi jika kita masih pemula baru buka usaha warung ini ya, jangan sekali-kali mempergunakan uang modal warung untuk keperluan lain ya. Nanti takutnya barang kita habis, uang tidak ada, seperti itu teman-teman ya. Lebih baik kita cari sampingan lain jika memang ada usaha lain ya teman-teman, ataupun kita cari kesempatan berbisnis lain supaya kita pun dapat penghasilan yang lebih, bukan hanya mengandalkan dari satu aja ya, dari satu warung sembako aja seperti itu ya. Misalnya kita sambil jaga warung tuh membuat kreativitas lain ya, misalnya menjahit ataupun membuat aneka cemilan ataupun membuat aneka jajanan anak-anak yang lumayan cepat larisnya ya teman-teman. Kita bisa membuat aneka cemilan anak-anak seperti mungkin musim panas seperti ini ya, kita bisa buat es lilin yang beraneka rasa ataupun es kul-kul ataupun sosis bakar gitu, bakso bakar seperti itu ya. Nah, memang kita butuh modal lagi, tambahan modal, namun kan itu tidak banyak teman-teman menurut saya, dan itu juga bisa kita jadikan usaha tambahan kita juga di warung sembako, yaitu bisa menaikkan omset kita dan juga kita bisa berpeluang mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi ya teman-teman. Gaya hidup itu sangat berpengaruh ya kepada ini ya, perputaran uang kita ya. Apalagi kita penghasilan hanya satu macam saja, misalnya kita benar-benar harus bisa menghemat ataupun prihatin dulu ya teman-teman, seperti itu. Nah, nanti setelah ada uang yang lumayan, usaha sudah mulai berkembang dan pelanggan pun sudah mulai banyak, kita bisa membelikan barang-barang yang memang
bagus prospeknya di masa depan ya teman-teman. Mungkin bisa kita jual lagi saat nanti kita membutuhkan, saat mendesak gitu ya teman-teman. Nah itulah ya teman-teman, yang kedua, poin yang kedua itu gaya hidup harus kita hindari, jangan terlalu bermewah-mewahan terlebih dahulu ya teman-teman. Harus kita menyesuaikan dengan keadaan kita dan juga penghasilan kita. Dan yang ketiga adalah penyebab warung sembako itu sulit berkembang karena mungkin terlalu banyak dihutangkan barang-barangnya. Kalau itu harus hati-hati ya dalam mengelola uang, mengelola barang-barang di warung itu. Kita lebih baik dibilang pelit ya. Kita itu berjualan tuh harus tegas dari awal teman-teman ya, jangan mencela-mencela gitu. Kan kebanyakan orang berhutang itu manis di awal saja. Seterusnya mungkin banyak alasan ini itu ya, jadi sulit ditagih, sulit bayar gitu ya teman-teman. Kalau kita pelit dari awal, tidak bisa menghutangkan ataupun kita batasi pengambilannya, mungkin akan lebih terkontrol lagi. Karena banyaknya yang berhutang itu juga jadi masalah banget di warung ya. Tapi itu tidak bisa kita hindari. Memang yang namanya utang di warung sembako itu pasti ada satu dua yang berbelanja yang memang uangnya kurang lah, ataupun memang sengaja ngutang. Tapi kita di awal itu harus memang benar-benar tegas ya, bahwa kita itu tidak memberikan hutangan gitu, kecuali yang kurang 1.000 ataupun 2.000 gitu kan mungkin dimaklum ya. Nanti saat berbelanja lagi bisa kita potong langsung dari uang kembalian seperti itu ya teman-teman. Dan namanya uang itu kan sensitif ya teman-teman. Kadang-kadang kita nagih itu malah galakan yang ditagihnya ya gitu, seperti itu. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena biasanya orang-orang yang punya hutang itu jarang sekali berkomunikasi dengan baik ya, jadi kurang harmonis lah seperti itu ya. Dengan kita kadang suka buluar balir kata orang Sundamanya. Kadang kok dia kenapa sih ditegur malah cuek gitu, malah melengos gitu ya teman-teman. Kadang-kadang ada seperti itu orang ya, yang mungkin belum punya uang, belum bisa bayar, mereka tuh merasa malu atau apa. Dan biasanya orang yang punya utang itu perasaannya terus sensitif banget ya. Kadang-kadang kita ngomongnya apa, jadi dia tuh tersinggung gitu, perasaannya dia tuh ke dia terus gitu ngomongnya seperti itu. Padahal kita tuh nggak memikirkan utangnya dia ya, tapi namanya kita ngomong tuh kadang-kadang suka ada keceplosan gitu. Dan ya itu kadang-kadang yang punya utang itu merasa tersinggung, dan memang sangat sensitif ya jika orang punya hutang itu ya, merasa dirinya tuh paling sering diomongin gitu ya teman-teman, perasaannya seperti itu. Maaf ya, ini hanya pengalaman saya saja mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya itu kita harus tegas di awal, jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya hutang piutang ini ya. Lebih baik barang kita tidak laku daripada dihutang gitu kan, lebih nyesek lagi teman-teman ya. Takutnya kan namanya orang itu sedikit apa ya, kadang-kadang suka, pokoknya intinya itu kurang harmonis lah seperti itu ya. Jadi tidak harmonis deh hubungan antara penghutang dan yang menghutang gitu ya teman-teman. Itulah teman-teman ya poin yang ketiga. Warung sembako itu sulit berkembang itu karena banyak yang ngutang ya di warung kita. Itu harus kita hindari juga ya, supaya warung kita itu berkembang dengan baik dan sukses tentunya ya. Dan yang keempat adalah lokasi usaha kita ya. Lokasi usaha kita juga mempengaruhi kepada perkembangannya usaha kita, karena itu sangat penting banget ya menurut saya. Karena lokasi usaha juga itu menunjang sekali ya kepada cepat ataupun lambatnya perkembangan warung kita ini. Dan misalnya kita membuka warung sembako itu di jalan raya, di jalan umum yang sering dilewati orang ya, itu kan mungkin kesempatannya banyak untuk orang melihat warung kita ya, ataupun sekedar beli minuman, ataupun hanya sekedar membeli snack-snack jajanan gitu kan lumayan teman-teman ya. Nah seperti itu, beda dengan warung-warung yang ada di dalam gang sempit, yang sulit dilewati orang banyak, yang hanya terjangkau oleh tetangga sekitar saja. Itu kan beda lagi ceritanya seperti itu ya teman-teman. Nah jika teman-teman ingin membuka usaha warung sembako, carilah tempat-tempat yang memang strategis, yang sering banyak dilalui orang banyak, dan ataupun di tempat orang-orang yang padat pemukiman ya, padat penduduknya seperti itu ya teman-teman. Itu juga mempengaruhi banget ya kepada berkembangnya usaha kita teman-teman ya. Dan seterusnya adalah yang menghambat perkembangan warung kita
menjadi berkembang itu karena kita mungkin malas ya, ataupun tidak bergairah gitu ya, tidak semangat gitu. Itu juga sangat mempengaruhi teman-teman ya kepada kelancaran usaha kita, kepada perkembangan usaha kita. Kita itu yang apalagi di pemula ya, di pemula ini khususnya kita harus semangat. Bagaimanapun keadaan warung kita, bagaimanapun kondisi warung kita, kita harus tetap semangat berjualan ya. Tutup bukanya lebih teratur lagi, ataupun dijadwal seperti itu, tutup bukanya lebih baik seperti itu teman-teman ya. Itu juga mempengaruhi kepada kelancaran usaha kita ataupun kepada perkembangan usaha kita teman-teman. Nah itulah ya teman-teman beberapa poin yang menjadi sebab warung sembako itu sulit berkembang ya. Untuk itu kita harus hindari ya, jika ingin membuka usaha warung sembako, coba perhatikan tempatnya. Kita harus hati-hati dalam memberikan hutangan, juga kita harus semangat gitu ya, jangan malas-malasan, dan juga perhatikan juga gaya hidup kita ya teman-teman. Dan juga kita harus menggunakan keuangan kita itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Kita prioritaskan di usaha kita ini, di warung sembako ini ya. Itu dulu teman-teman sharing saya kali ini ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, semoga menginspirasi ya. Tetap semangat beraktivitas, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.